pembelajarannya ada nggak sih dikasih pembelajaran dasar tentang komunis. Agak rahasia sedikit tapi aku pengen cerita ke kalian. Kenapa nggak nyaman sama dia? Kenapa? Emang ada something gitu? Iya. Karena Apa agak style dia begitu? Karena dia KDRT. Bangun jam 2 malam, bukakan dia pintu. Dia tendang sampai paha aku tuh biru 2 bulan. 2 bulan, please aku bilang, aku udah gak mau lagi, aku bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang dari Instagram kemarin, ya kan? Jadi aku pilih beberapa untuk aku tag video untuk YouTube aku. Nah, salah satunya adalah mereka masih penasaran tentang kehidupan di Cina, khususnya di Changchun itu gimana. Ada beberapa pertanyaan ya tentang gimana sih Kak agamanya di sana, mayoritasnya apa? Kemudian gimana sih Kak Islam menurut mereka itu gimana? Kemudian gimana kampus di tempat kakak itu pembelajarannya ada yang gimana? Maksudnya kayak mereka ada nggak sih ngajarin tentang apa namanya yang kayak tentang kayak komunis, ada nggak mahasiswa internasionalnya diajarkan di kelas itu tentang dasar-dasar komunis kayak gitu-gitu. Nah, untuk aku pribadi, dulunya aku tidak ada. Cuman, ini kan ada beberapa anak baru di kampusku. Nah, salah satunya dia juga berasal dari Aceh juga. Nah, mungkin aku bisa tanya-tanya nih ke mereka. Dan ada juga teman-teman S1 di sana. Nanti kita coba wawancarai, kita tanya-tanya detail, santai, gimana jawaban mereka. Pas banget hari ini mereka datang ke rumah. Nana, ini siapa? Hai, aku Maulida. Iya, Maulida yang dari Aceh. Ini yang dari Aceh, tapi kita nggak satu kampung. Iya, kita cuma beda. Terus ada satu lagi mahasiswa S1, dia belajar bahasa Mandarin juga. Ada yang kenal. Ini siapa sih? Dia agak malu-malu ini. Siapa? Sharon. Si Sharon agak malu dikit ya. Jadi dia mahasiswa S1, belajar bahasa Mandarin. Mandarin dulu ya? Mandarin. Iya. Mandarin Konfusius bukan? Bukan ya. Sesi, tapi untuk S1 ya. Oke. Mari kita mulai bincang-bincang. Terima kasih loh. Yuk. Oke, nah kita udah bareng sama Sharon dan juga si Maulida. Jadi itu banyak banget pertanyaan di Instagram itu yang kadang-kadang aku nggak jawab. Kenapa? Karena mungkin aku mama ya. Jadi tuh kayak udah males lagi bahas tentang masalah kayak syarat-syarat beasiswa ataupun shock kulturnya di sini gimana. Kalau mungkin shock kultur aku udah lama banget ya. Jadi aku udah beberapa kali sharing juga ke Instagram dan teman-teman juga mungkin ada beberapa yang udah lihat. Tapi ini teman-teman yang baru mungkin juga pengen tahu gimana sih perasaan pertama kali yang maksudnya kayak nggak nyangka gitu bisa dapat scholarship di NENU. Itu NENU itu pilihan pertama atau kedua atau kesasar? Oke. Dari siapa dulu nih? Maulida dulu boleh. Oke, dari aku. Jadi pertanyaannya tentang seputaran bagaimana saya akhirnya memilih NENU gitu ya. Pilihan pertama atau kedua gitu? Sebenarnya NENU bukan pilihan pertama saya. Oh, bukan pilihan pertama. Berarti beda ya? Beda. Jadi saya pertama banget itu diterima di Wuhan University. Oh, di Wuhan University. Iya. Tempat Kak Mina atau bukan? Oh, beda. Bukan, Kak Mina kan CCNU. Tapi kalau misalnya Wuhan University tuh kayak deketan lah situ. Oke. Terus itu juga lumayan ya struggle-nya untuk nge-apply ke sana gitu. Saya duluan dapat admission notice-nya itu di Wuhan University. Terus at the same time saya juga dapat nih dari NENU. Oh, yang waktu itu ngabarin aku gitu ya. Tiba-tiba dapat dua. Ada dua admission, oke. Terus tapi yang satunya yang di Wuhan University itu pakai versi bahasa Cina. Terus yang di sini pakai versi bahasa Inggris kan. Tapi terus lebih milih yang nggak ada pilih sebenarnya Kak. Oh, maksudnya mungkin kan ada orang yang kayak dulu teman saya itu gini. Oh Kak, aku bisa dapat dua nih, bisa di kampus ini, cuma yang ini khusus
talk Chinese bukan Inggris, jadi dia lebih kayak menantang diri. Ya udah aku ngambil yang Chinese aja gitu. Nah, tapi ada yang ngambil Inggris aja. Nah kalau kamu? Awalnya saya mau mengambil yang Chinese karena kayak berpikir udah ke China nggak usah bahasa China, kayak rugi-rugi aja gitu ya istilahnya. Cuman dan aku ngiranya ini kan aku udah dapat 2 nih ya. Nah waktu di CSC sistem itu aku langsung ngupload 2 admission notice gitu, Nenu sama si Wuhan University. Tapi waktu di tengah jalan si Wuhan University ini kan aku udah bilang saya nggak punya basic bahasa Mandarin. Saya ngehubungin profnya di sana. Terus saya bilang jika sekolah Anda itu memberikan kesempatan kepada saya untuk 1 tahun mempelajari bahasa Mandarin, ya kemungkinan saya akan memilih universitas ini. Gitu. Langsung terang-terangan ya. Karena emang saya nggak bisa, mau kayak gimana mau sekolahnya nggak bisa kan. Benar. Maksa banget ini orangnya. Gitu. Terus udah ini kan, terus saya bilang, nah tuh, nah waktu harusnya kan kalau kayak gitu aku ditambah dong 1 tahun lagi buat beasiswa bahasanya doang. Kayak aku dulu. Iya, gitu. Ternyata di admission notice persiapan lah ya. Persiapan di admission notice itu aku baca, kok jadinya aku sekolahnya 2 tahun doang, master, pakai bahasa Cina pula. Berarti ini kan otomatis aku langsung masuk kelas. Berarti mau nggak mau lu harus ready lah. Di kelas pakai bahasa Chinese gitu ya, di kelasnya. Karena 2 tahun. Ya. Terus akhirnya tapi aku nggak ngeh pas yang 2 tahun itu aku langsung masukin ke sistem dua Nenu sama Wuhan gitu. Karena kenapa aku mikirnya gitu, karena kali si telepon gue gitu ya, istilahnya lu mau yang mana gitu ya. Maksudnya kamu berharap pihak CSC embassy-nya itu nelfon kamu, Maulida kamu mau milih yang mana nih sih? Gitu. Saya berharap kayak gitu, hebat banget lu. Di telepon gitu ya. Kamu maunya yang di Wuhan University atau yang di Northeast Normal University gitu maksudnya? Iya. Karena katanya dulu, kata kakak saya, dulu emang ada di telepon kalau misalnya kita lulus 2 atau 3 university sekaligus gitu. Tapi sekarang ternyata balik ke kitanya, ke masing-masing. Lu mau pilih apa? Jadi kayak kamu mau masukin yang mana dulu nih? Ternyata kan pilihan aku yang pertama di sistem itu ya Wuhan. Terus ada lagi satu lagi Southwest Normal University. Ya, terus nih Nenu yang terakhir. Nah, terus pas kan itu salah tuh admission notice yang pertama si Wuhan. Nah, bagian adminnya itu email aku lagi, dia bilang sorry miss, katanya aku mengirim notice yang salah gitu, harusnya kamu mendapatkan 3 tahun bukan 2 tahun karena kamu kan meminta prepare bahasa dulu gitu. Terus itu yang di Wuhan? Ya itu yang di Wuhan. Terus akhirnya dia ini lagi kan, tolong redown katanya kan, redown dari sistem yang kamu udah upload gitu. Ya udah aku redown lagi tuh, terus aku submit ulang kan. Nah submit ulang ternyata si Nenu udah ngetek aku duluan, gitu. Berarti Nenu gercep lah istilahnya, dia duluan. Nenu itu gercep. Iya, karena setahu aku juga kan, karena aku juga alumni Nenu, karena aku alumni Nenu jadi aku pengen baik-baik, enggak, tapi memang sistemnya dari semua kampus yang aku lihat, sistem di kampus Nenu itu dibandingkan dengan kampus lain, mereka untuk kepeduliannya ataupun mengurus mahasiswa internasional itu cepat banget, dan mereka memang transparan gitu, langsung bilang lo kalau kamu datang silakan, kalau enggak kamu langsung bilang cancel, kamu bisa cari yang lain seperti itu. Jadi mereka langsung to the point gitu. Akhirnya nih si Nenu langsung dulu ya gercep terus. Iya, gercep terus. Akhirnya pas aku dikasih tahu, karena nggak tahu ya Nenu ini duluan, karena Nenu belum ngasih pengumuman kalau dia udah nerima saya apa belum gitu. Ya aku galau dong pas waktu di ini lagi di email sama si adminnya, dia bilang so sorry Miss Maulida, katanya kami kalah cepat sama universitas lain gitu untuk meng-hire kamu sebagai student sebagai kita, kandidat student kita. Terus dia bilang kayak putus cinta kan gue. Tapi sebenarnya dari hati yang paling dalam lebih suka ke Wuhan University atau Northeast Normal University. Nah, karena kan dulu waktu mau apply beasiswa itu, aku tuh banyak kayak ngejelajah. Jadi kan aku dulu kerja ya di perpustakaan UI Naraniri. Jadi di bagian perpustakaan, jadi kan aku selalu ada komputer. Nah, dalam 3 bulan terakhir tuh aku kayak ngejelajah semua universitas termasuk jurusannya,
pakai bahasa apa gitu. Di sini jurusan aku ada nggak? Termasuk kampusnya, gimana lingkungan kampusnya, termasuk juga kamarnya, dapurnya, sampai sedetail itu. Okay. Dan akhirnya saya memilih Nenu karena bukan karena apa-apa sih. Yang pertama karena memang jurusannya bisa bahasa Mandarin. Waktu itu kan bahasa Inggris aku memang jelek, sampai sekarang juga jelek. Oke. Jadi aku pilih ya udah aku pakai bahasa Mandarin aja supaya ada ini kan. Nah, yang kedua adalah di Nenu itu ada salju. Nah, itu sesederhana itu. Nah, kalau kamu lebih memilih memang di antara dua itu memang pengennya ke Wuhan atau memang ke Northeast Normal University? Sebenarnya kok dari hati dan kemampuan ya. Oh iya, dari kemampuan ya. Aku pasti lebih prefer ke bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris. Karena kan udah tahu ya, maksudnya aku kan bukan fast learner di language, bukan. Karena aku orangnya lama banget untuk menyerap suatu ilmu yang di bidang bahasa ini especially-nya. Terus ya udah dalam hatiku ya syukur juga sih Nenu ngetek ke aku duluan gitu. Karena secara logika juga yang setelah kita jalanin, betul nggak sih? Nanti kita nanti sama Sharon. Saya kayak aku udah belajar bahasa Mandarin, sudah lulus HSK 5, tetapi ketika di kelas juga kita kadang-kadang nggak paham gitu kan. Karena pelajaran secara akademik dengan bahasa sehari-hari itu beda. Iya, pasti nah, beda. Berarti ini lebih milih ke English. Yeah. Nah, kalau Sharon ini pakai masker dia agak malu. Kalau Sharon, pilihan Nenu adalah pilihan pertama atau memang tiba-tiba ada yang menyarankan atau memang pilihan kedua? Oh, ada yang menyarankan. Oh, gitu. Ya, langsung daftar aja dan Oh, gitu. Terus kenapa milih Cina? karena memang mau di Cina. Oh, karena mau di Cina. Sharon dari awal di rumah itu maaf Sharon Huaren bukan? Iya, ada. Oh, Sharon Huaren. Jadi di rumah itu memang sehari-hari ada orang tua bahasa Mandarin. Iya, Mandarin. Tapi Mandarinnya beda. Oh, Mandarinnya beda. Berarti kalau Indonesia tuh kayak di Medan tuh kayak ada bahasa kayak gitu. Hokkien. Oh, gitu. Saya juga ada beberapa teman yang bisa Hokkien, bahasa Mandarinnya cepat diserap karena mereka dari awal juga udah bisa ya gitu. Berarti ini pilihan yang disarankan kampusnya. Termasuk jurusannya disarankan atau pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Jurusan apa, Sharon? Itu. Teaching Chinese? Iya, teaching. Oh, teaching Chinese ya. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi karena lihat situasi, karena kan belum pernah di sini juga. Terus beda situasinya, jadi memutuskan buat ambil setahun bahasa dulu buat mantepin gitu. Oh gitu, berarti awalnya Sharon udah lulus HSK 4? Udah, berarti lulus HSK 4 langsung pilih Nenu, jurusan teaching Chinese, kemudian preparation bahasa lagi 1 tahun untuk ngejar HSK 5. Berarti sama kayak aku dulu ya. Berarti supaya mantap ya, karena memang benar Sharon, aku sendiri pribadi sudah lulus HSK 5, pas waktu di kelas, aku sendiri mahasiswa internasional ya, pas waktu sampai di kelas tuh aku kayak bego iya enggak gitu, karena jujur kelas aku tuh full orang Cina semua, dan beberapa dosen aku tuh mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika awal-awal saya masuk kelas, mereka belajar, saya kan waktu itu master degree. Mungkin karena saya ada basic jurusan yang sama di S1 dulu, jadi mereka bahasa apa gitu kan. Nah, ketika mereka buka buka kayak kalau kita di S2 aku udah lupa udah lama, pokoknya kayak jurnal-jurnal, artikel-artikel itu yang bahasa Inggris, baru saya dia bahas tentang ini. Dia bahas tentang ini, tentang clarification gitu. Jadi aku paham sendiri. Dan akhirnya aku tuh bilang, supervisor ya, nggak apa-apa, kamu nggak masuk kelas nggak apa-apa, kamu baca buku aja, lihat-lihat jurnal aja boleh gitu. Kemana? Cesena. Skip apa-apa, kapapawar. Kapapawar. Ini saya sampai sudah. Terus, nah, berarti Sharon juga direkomendasikan oleh orang. Kamu juga memilih karena ada 2 pilihan. Nah, pertama kali datang ke Cina itu gimana perasaan Sharon? Sharon berangkatnya berdua. Pertama datang itu gimana perasaannya? Sama kayak aku dulu, nggak kayak oh Tuhan gitu. Gitu ya? Iya, aku tuh pertama menginjak depan ini tuh kan, aku tuh sampai kayak orang katrok banget, ya Allah, aku tuh di luar negeri gitu. Sampai gitu, aku pegang-pegang tanah. Aku dulu sama Mas Gani ya waktu itu, dia mahasiswa PhD, terus gue bilang,
Mas kan, ya Allah Mas kan, aku wis nang Cina gitu kan, orang Jawa gitu. Yo Mbak, itu waktu itu aku sampainya malam. Nah kalau kamu gimana? Excited, maksudnya kayak nggak menyangka nggak sampai ke Cina? Iya, pertama nggak nyangka juga, terus kayak shock sama bahasanya ya, kok beda sama kayak di buku. Gitu juga ya. Ya, gitu. Karena memang kalau kita belajar bahasa itu kadang memang beda banget kita belajar di buku dengan kita langsung ngomong langsung gitu. Pokoknya beda jauh gitu. Kayak bahasa Inggris juga sama kan. Iya benar. Nah kalau ini gimana? Kalau aku Sudah ada bayangan dong pertama karena kakak juga kakak juga kuliah di Cina dulu kan. Iya. Aku kayak ya nggak terlalu shock sih sebenarnya, karena mungkin Kamila juga bilang gini, pasti kamu nanti shock tuh waktu udah landing gitu di mana kan, kemarin transit di Xiamen ya gitu ya. B aja sih aku, B aja, karena mungkin aku karena apa ya, karena udah biasa study jauh jadi kayak ya udah sih B mungkin aja. karena waktu itu S1 juga di luar Aceh ya. Iya di luar Aceh, jadi kayak ya udah ini perjalanan study aja gitu istilahnya. Mungkin beda kalau sama aku tuh kayak memang dari awal aku nggak pernah naik pesawat. Ya. Terus tiba-tiba aku naik pesawat, tiba-tiba bukan keluar kota tuh, keluar negeri. Keluar negeri. Betul, jadi kayak aku tuh kayak antara bayangan, bener nggak sih, real nggak sih gitu. Itu awal-awal dulu tahun 2017 ya. Berarti tetap juga ada rasa, tapi ada rasa-rasa kayak takut nggak kalian? Takut sih ada ya. Karena Apa yang ditakutin? takutnya tuh waktu Sesat. Enggak sesat, karena aku sama ini kan sama yang udah expert. Oh, betul. Kan udah expert. Berarti dia nggak ngerasa takut lagi. Iya, nggak merasa takut. Aku ya udah kayak anak bawang aja gitu istilahnya. Nah, yang hebohnya itu pas waktu di imigrasi. Di imigrasi itu kan aku kan ini ya, aku udah bilang, dia masa nggak tahu dong. Aku nggak tahu ya, masa orang Cina nggak tahu Northeast Normal University sih, aku bilang gitu kan. Terus aku nggak ngerti ngomong pakai bahasa Cinanya tuh nggak ngerti. Terus dia tanya, dia mungkin mau nanyain apa ya, kamu di sini di mana gitu kan. Terus aku bilang I'm here in Northeast Normal University, aku bilang gitu kan. Terus dia mau nanya kayak, teman kan bahasa Inggris mereka yang di ini juga nggak ini banget ya. Nah terus aku padahal udah naruhin tuh notice admission notice-nya tuh sampingnya dia. Dia padahal mau nanya itu doang, tapi belibetnya minta ampun. Sampai yang temen aku tuh nggak boleh ngomong sama aku karena kayak takut ini ntar diajarin gitu kan istilahnya. Ya udah, oh do you mean like my notice admission that in your side, aku bilang gitu kan. Oh iya gitu katanya. Aduh, aku bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, oh berarti nggak semua event kayak di bandara juga nggak semua bisa gitu. Iya, jadi kebanyakan di bandara Cina itu mereka mungkin ada, tapi mungkin lebih ke customer service yang di bagian telepon, ya kan? Tapi kalau secara itu mereka beberapa nggak bisa bahasa Inggris, jadi di situ mungkin agak sulitnya ketika orang datang di situ. Kecuali nanti kalau memang di bandara langsung ke kota tujuan, mungkin nanti kampus langsung jemput ya, jadi bisa bantu Maulida terus nama, ataupun Northeast University gitu, ataupun Tongpe Sepantaso ya gitu kan. Gitu. Kalau ini Sharon pertama datang gimana? Ya takut. Iya takut ya, karena takut gimana ya nanti. Diculik. Adakah masih? Iya cuma takut bahasanya doang sih, takut nggak mudeng karena aku berdua juga berangkat sama Kak Raisa kan gitu. Terus ya udah basicku Mandarin masih kayak gini gitu. Dia juga full Inggris gitu. Ya udah kayak terjang aja, ya banyak lah kayak kendala selama berangkat ke sini, tapi ya alhamdulillah bisa ya. Oke. Nah, kan udah berangkat, udah sampai nih. Jadi ada teman yang nanya gini. Mereka tuh penasaran ya tentang pembelajaran yang ada di Cina karena ada simpang siur ceritanya nih, ataupun kayak ada yang pada nanya biasa ataupun Kak di sana pembelajarannya ada nggak sih dikasih pembelajaran dasar tentang komunis? Karena kan mereka kan lebih belajar tentang kalau mahasiswa Cina kan mereka ada belajar komunis. Karena kan kalau saya mereka lebih nanya ke saya karena saya dulu jurusannya kan librarian ya. Jadi itu juga kelasnya sama orang Cina. Dasar-dasarnya ada nggak gitu. Nah kalau saya pribadi kemarin saya pernah bilang saya tidak ada. Karena mereka langsung memposisikan, memisahkan ya, lu internasional, ini mahasiswa lokal. Jadi untuk SKS-nya kamu pilihnya ini. Jadi nanti di sekolah saya itu memang langsung pilih, kamu karena internasional kamu cuma berapa dapat SKS ini aja. Jadi dikasih gitu. Supervisor juga seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada
pembelajaran yang mengaitkan tentang komunis. Nah, kalau kalian gimana? Kalau Seren? Oh, saya tidak ada. Tidak ada, walaupun kelasnya sama mahasiswa internasional juga, ada orang Chinese juga, tapi nggak ada. Kalau ini Nggak ada juga sih. nggak ada kan yang They berbau-bau. don't care about your religion. Benar. Berarti Di nggak sini ada tuh- ya? Di sini tuh, kalau kita di kelas ya tentang knowledge Betul, itu aja. betul. Mereka nggak bawa tentang Tuhan kamu kok gitu, di sini. Ya udah Tuhanmu katanya, itu urusan bahkan Tapi kalau- komunis itu kan lebih ke politik, ya politik, tapi mereka nggak ngebahas nggak bahas juga. itu kan? Oke, berarti bener ya, berarti sama sekali itu nggak ada. Jadi masih ada penasaran karena ngapain sih jauh-jauh ke Cina? Kenapa nggak ke Arab aja gitu? Misal ya kalau kita yang Muslim ya sharingnya Ya, gitu, iya benar. kamu orang Aceh, kenapa sih nggak ke Arab aja gitu? Padahal sebenarnya ilmu itu nggak harus ke Arab, nggak harus ke Malaysia, nggak harus ke Cina juga. Katanya Jadi sih pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. tapi kalau aku itu lebih, kalau aku pribadi itu lebih gini, Maulida sama Sharon, aku Iya. tuh lebih suka nyari kesempatan. Jadi di mana kesempatan lebih kecil ataupun lebih besar, aku dua-duanya ikut gitu. Jadi yang mana lolos gitu. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi kayak ya udah lakian aja gitu. Iya, dan aku nggak menyangka gitu sampai padahal aku nggak pinter-pinter, ya nggak bodoh-bodoh Tapi juga. bener prefer nggak untuk Oh banget. Kakak satu generasi nggak sih sama Kamina? Enggak dong, Kamina kan alumni. Dulu banyak banget nanya-nanya sama Kamina, Kak, ini aku gimana. Iya, kamu termasuk buat studi plan. Jujur banget studi plan aku itu studi plan aku itu dari bahasa Indonesia dibantu sama temennya abang aku itu ditranslate ke bahasa Inggris. Karena mungkin menurut aku bahasa Inggris aku nggak bagus gitu, jadi supaya diterima oleh orang luar kampus itu gitu, jadi aku minta tolong dong perbaiki bahasa Inggris aku dengan studi plan aku gitu, dan nggak nyangkanya aku lulus gitu kan. Dan itu memang juga laki-lakian lah macam kamu bilang gitu kan. Tapi ada wawancara nggak? Enggak, waktu itu memang masanya nggak ada wawancara, mungkin kan. Tergantung univ kali ya? No, setiap tahun itu regulasinya berbeda-beda. Oh gitu. Iya, tahun 2019-2020 itu baru mulai ada wawancara. Walaupun kamu ngambil talk Chinese atau talk Inggris, tetap sudah dapat bukan admission notice ya, pre-admission letter itu pasti ada wawancara. Ditanyanya, kalau kamu ngambilnya bahasa Inggris, berarti wawancaranya dengan bahasa Inggris. Kalau kamu ngambilnya bahasa Mandarin, berarti wawancaranya bahasa Mandarin. Nah, waktu itu kayak Tuhan itu terlalu baik sama saya aja. Jadi itu aku yang nggak bisa apa-apa tuh diloloskan, dimudahkan gitu kan. Jadi akhirnya ya lulus gitu. Nah, untuk shock kulturnya gimana? Culture shocknya ya. Culture shock atau shock kultur nih? Culture shocknya kalau aku di sini tuh ya, ini sih ya waktu kayak mereka suka buang ingus. Oh iya, oke, buang ingus memang. Iya, buang ingus sembarangan. Even kamu kayak lagi makan gitu, Depan gitu. ambil tisu dengan mudahnya dia mengeluarkannya gitu. Mereka memang seperti itu. Terus selain itu? Nah, selain itu ya sama ya, kok misalnya agak sedikit sama kayak di budaya Eropa ya, tentang kayak you can kiss in public area. Oh iya, oke. Iya, itu. Terus ya, aku itu doang sih. Oke, kalau Sharon? Sama sih. Sama? Lebih ya gitu. Oke, kalau masalah kita lagi makan, nggak akan hanya di nggak hanya di tempat umum restoran. Saya pribadi yang menikah dengan orang Cina, suami saya orang Cina. Awalnya ketika saya belum pindah rumah pisah dari mertua setelah menikah, itu mereka juga seperti itu. Itu juga buat saya kayak merasa maaf banget, baru karena jijik, kita baru. ilfil gitu baru. Tapi bagi mereka itu adalah lumrah, biasa gitu kan. Karena udah culture-nya juga sih. Makanya culture shock namanya. Betul. Ada satu lagi ketika makan itu mereka kayak mau makan tuh langsung letakin di meja. Misal makan apa pakai sumpit, letak meja, paham nggak sih kayak makan tulangnya tuh langsung letak di meja. Oh, diberantakin apa gimana? Nggak diberantakin, misalnya langsung letaknya di meja gitu. Jadi mereka makan apa gitu kan. Jadi menurut aku ya itu juga salah satunya. Nah, satu lagi nih mungkin yang kalian mungkin belum mendapatkan gitu. Pernah nggak sih lihat tiba-tiba kok tadi kan apa cuma gitu ludah di depan kita, ada nggak? Kalau waktu jalan pernah. Iya, di jalan tuh sering langsung. Iya. Jadi kita pokoknya bisa di jalan tuh kita bukan apa ya? Kita tuh ngelihat banyaknya ludah. Iya, gitu ya. banyak ludah. Ada satu lagi mereka itu juga sering kencing sembarangan. Tapi itu aku belum pernah lihat sih. Nah, itu misalnya paling anak-anak ya.
Misalnya nih ya, mereka tuh kepepet, misal dari mobil nih turun, udah berhenti di tembok situ langsung pipis gitu. Ataupun di pohon di ujung itu langsung pipis gitu. Nah ini salah satunya juga alhamdulillah aku sama suami aku ajarkan dia. Jadi aku ajarin suami aku supaya kayak gitu. Jadi artinya itu kayak kita lebih sopan gitu. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah musim dingin ya, suamiku juga gitu. Mungkin karena mereka terbiasa kebudayaan mereka seperti itu kayak nganggap ini biasa gitu. It's okay gitu kan. Maksudnya bukan masalah besar, tapi karena setelah mereka, jadi pas waktu turun mobil dia bilang, aku mau pipis dulu ya, katanya gitu kan, kata suamiku gitu. Hah? Aku shock dong. Di mana? Di sini kan nggak ada WC, toilet gitu kan. Gak apa-apa di situ aja. Aku langsung bilang, oh kayak gitu nggak bisa. Kamu harus berani belajar. Itu nggak boleh. Itu nggak sopan. Gue bilang. Terus dia bilang, oh iya ya, ini kan tempat umum gitu. Saya langsung bilang gitu sama suami. Terus dia menerima banget. Akhirnya dia nggak pernah kayak gitu. Akhirnya dia turun, abis itu kita berhenti di tempat toilet umum gitu, baru dia turun masuk. Ataupun nanti berhenti di tempat makan, minta tolong ke toilet bentar gitu. Jadi emang seperti itu. Terus selain itu ada nggak? Ya pokoknya di sini kok tempat makan susah cari toilet, udah itu doang. Tempat makan misalnya ada toilet, mungkin kebersihannya kurang. Jadi dulu waktu aku pertama datang sama teman-teman itu, kemanapun pergi itu bawa aqua ya, ataupun kalaupun nggak bawa aqua mungkin ada pakai tisu basah ya. Terus memang apa ya, di mana-mana tuh memang mereka karena kebiasaan nggak siram, jadi kan bau tuh. Jadi kalau kemana tuh aku harus tempel. Nah itu benar juga. Tapi memang begitulah. Tapi kebanyakan dari orang tuh bilang oh Cina itu jorok. Tapi sebenarnya yang joroknya itu ada salah satu yang ada sebagian, tapi nggak semua tempat itu jorok. Sempat mereka bertanya, kamu nikah sama orang Cina, suamimu jorok enggak? Aku nggak bisa jawab. Jadi kalian sendiri bisa lihat suami aku jorok atau enggak gitu kan, dari sisi kamar mandinya dan lain-lain. Alhamdulillah suami aku enggak kayak gitu. Termasuk mertua aku juga orangnya bersih. Cuman yang untuk makan itu mungkin karena sudah terbiasa dengan orang-orang juga kayak gitu, ya kan? Iya benar-benar. Terus makan bawang putih juga ya? Iya, suamiku juga makan bawang putih. Setiap makan bawang putih aku langsung menghindar. Oh iya kan? Terus sikat gigi dulu. Mereka tuh sikat gigi dulu. Satu loh. Iya, sikat gigi dulu dimakan. Terus kalau udah apa tadi? Culture shock ya? Culture shock. Nah, untuk makanan nih, gimana makanan? Pertama-tama datang ke Cina. Aku pertama kali makan ya. Waktu nyampe asrama itu makan malatang. Makan malatang. Penasaran karena kaminya bilang itu enak banget kan. Terus cuman kayaknya di musim dingin itu emang malaknya itu dibanyakin gitu ya kak. Mungkin karena lidah pertama ya. Iya mungkin ya. Tapi setelah kayak summer ini aku makan malatang lagi di sekolah beda. Itu malanya udah nggak ada. Berarti lidahnya sudah terbiasa dengan mala. Oh gitu. Oh, bisa jadi. Iya. Bagaimana dengan Sharon? Makanan apa yang suka sekarang di Cina? Belum mendapatkan. Aku lebih suka apa tuh kak? Ya di shisha restoran itu loh, yang roti isi daging di dalamnya itu. Tapi bukan yang pakai campuran sayur, bukan. Oh, tapi yang dagingnya aja. Tapi ada yang sayur itu kadang ada juga diletakin. Kameramen. Ada yang kameramen. Lapung. Mama saya. Disaster sebentar, guys. Maaf guys. Biasa guys, ada bayi. Oh, gitu. Iya. Iya itu sebenarnya di tempat-tempat itu juga ada. Aku tuh beberapa kali makan juga lidahku belum terlalu, sampai sekarang pun lidahku belum terlalu bukan ya misalnya familiar apa gimana? Maksudnya nggak semua makanan Cina aku ACC. Oh ya benar. Jadi masih ada pilah-pilah. Jadi beberapa makanan yang suami aku masak itu aku pilah-pilah. Oh ini nggak suka, ini suka, ini suka. Jadi yang nggak suka ya dia masaknya sedikit. Kalau suka dia masaknya banyak kayak gitu. Sengin lah. Terus kalau Sharon? Ya masih belum cocok nggak? Belum cocok. Ya. Saya masih. Terus semua sengin lah. Kuan cuma. Ada yang ngebor guys. Ada yang ngebor, kita tutup dulu. Ada yang ngebor. Hosang sanga. Oh, 我们开空调吧。就这一只。
Berarti belum ada makanan favorit gitu. Favorit tuh gak ada ya? Belum Ya, sih masih ya. kayak ya suka Ya udah suka aja doang gitu. Terpaksa ya Iya, daripada terpaksa juga makan. nggak makan. Ah. Terus kalau di asrama kalian lebih dominan masak atau lebih kayak Waimai, GoFood atau ke kantin? Kalau Sekarang masak sih iya, belakangan ini. bulan masak. ini masak Iya. karena libur gitu kan. Oh, maksudnya waktunya lebih lebih banyak gitu. menghabiskan di dapur, Iya. bertemu dengan teman-teman Waikoden juga. Iya. Kita sangat menghindari. Sebenarnya Tapi kalau masak tahu nggak, kita tuh lihat dapur dulu. Kalau sepi, Kosong? nah baru kita masak. Kalau ada orang nahan-nahan dulu. Iya. Oh, gitu. Berarti masak lah ya. Iya, Tapi kan nanti masak. kalau udah masuk kuliah banyakan ini ke banyak kantin. di kantin gitu. Terus makanan kantin juga itu aja, juga bosen Iya, ya. bosan sebenarnya. Oh, gitu. Terus kalau tempat favorit nih selama di Cina, lebih suka ada nggak sih merasa kayak wah ternyata Cina ini budayanya gini gini gini. Ada nggak ngerasa kayak perbedaannya dengan Indo itu apa sih di Cina, Sharon? apa ya? Kalau menurut Sharon tuh perbedaannya, Sharon kan tinggal di Jakarta ya? Enggak, saya di Salatiga. Oh ya, kalau di Salatiga itu, misalnya di Indo dengan di Cina itu kayak wah Cina tuh gini ya, beda sama Indo, apa sih bedanya gitu? Apa ya? Apa dong? Pembangunannya lebih cepat sih. Pembangunan di sini lebih Iya. cepat. Oh. Beda banget ya kayak di Indonesia. Aku Lama. lebih shocknya ke ini loh. Aku ngelihat pengemis tapi pakai scanning. Scan. Kita scan. Kita ngasih ke dia tapi kita scan wisin. Oh, maksudnya WeChat Pay. Oh. Buset, canggih amat lu. Oh gitu. Memang di sini karena mungkin Cina juga semua pembayaran itu kan Harus pakai wisin ya. iya, Pakai Alipay atau WeChat gitu kan, Union Pay gitu kan, Union Pay itu. Jadi memang gitu. Jadi mau pengemis pun daripada kan karena gini, kenapa dia pakai WeChat Pay? Karena orang yang mau ngasih uang dia kan nggak ada cash. Orang kan semuanya pakai bayarnya pakai HP, bawa HP doang scan. Jadi dia udahlah saya letak QR ya untuk bukan pembayaran sih, menerima uang santunan gitu. Jadi pakai itu gitu mungkin lebih mudah. Ya di situ Selain enak itu, sih ininya serba cepat untuk pembayaran dan sebagainya gitu. itu pasti lebih cepat. Besar apa Terus, lagi? Kayak ya kalap lah kalau belanja. Ya pasti dong. itu memang ya, karena di sini juga ada namanya tapau. Jadi kita enak itu kita belanja murah, bisa refund 100%, gratis ongkir. Jadi mau belanja apa aja banyak. Aku dulu sebelum pulang ke Indo juga belanja tuh banyak banget. Itu sampai 20 juta, 30 juta. Jadi tapi barangnya beda-beda ya. Misal ini berapa. Tapi nanti aku langsung refund gitu. Karena barang yang aku lihat tuh aku pengen lihat kualitas. Karena kan kemarin aku ada buka just tip. Nah, Iya, benar. karena waktu aku mepet banget, nggak bisa ngecek satu-satu. Jadi aku beli beberapa macam barang, aku kirim ke rumah. Itu sampai banyak banget, sampai suamiku tuh pusing tuh ngatakan. Akhirnya orang Kuwaitinya itu ekspedisinya yaudah saya antar setiap masuk barang saya antar ke rumah gitu kan, ke atas. Itu tuh setelah nggak suka ya udah langsung refund, nanti ada yang ngambil kualitasnya ke depan rumah gitu. Jadi itu lebih enak gitu. Jadi setiap belanja oh ini kualitasnya nggak bagus ya udah aku mau refund 100% uang kembali kayak gitu. Itu enaknya seperti itu kalau iya, belanja itu di sini. benar. Jadi mereka nggak sellernya nggak protes kok misalnya kamu nggak suka juga gitu. Kecuali kayak kesalahan kita ya kayak Betul. ukuran apa gitu kayak size-nya berbeda mungkin. Bisa juga tukar kan? Iya, bisa bisa tukar juga. tukar. Terus ada juga yang nanya gini, Kak sebenarnya di Cina itu aman nggak sih menurut kalian? Daripada Indo aman nggak sih Cina? Sejauh ini Masih saya aman. ngerasa aman sih. Pernah nggak sih diganggu-ganggu orang asing gitu? Kayak, hey cewek, kling-kling gitu? Enggak, Ataupun dicokeh? enggak, Ataupun kayak diajak sesuatu yang senonoh-senonoh? enggak, Belum pernah? belum. Sama orang lokal ya? Sama orang lokal nggak pernah kan ya? belum. Terus kalau sama orang-orang sesama Waikoren gitu, ada nggak? Nah, itulah. Sama orang internasional ya, Waikoren itu Nah, internasional. iya. Itu ada nggak? Ada. Oke, itu Ada. cobaan ya. Benar. Iya, itu gimana sih reaksinya? Ya aku, gini amat gitu maksudnya ya. Ah. Ya kamu internasional ya jangan kayak gitu lah mindsetnya bawa ke luar negeri kayak gitu. Jangan kayak wah bawa inilah tradisi di negara kamu nggak usah dibawa-bawa gitu istilahnya. Mungkin itu bukan tradisi mereka. Ya bisa jadi kayak banyak playboy sih kalau misalnya menurut aku ya si ini. Menurut aku mungkin ya karena di negara mereka tidak bisa Sebebas bebas, itu ya. tidak sebebas itu.
menurut Iya, saya bisa jadi. tidak sebebas itu. Tapi ketika mereka sudah keluar, jadi mereka membebaskan diri dengan cara seperti itu, kemudian ya mangsanya mungkin ya sesama-sama mahasiswa Iya, internasional ataupun luar. Berarti ada ya diganggu-ganggu gitu ya? Ada. Risih nggak sih? Ya, oh iya, of course. Ada yang merasa kayak pengen lapor gitu? Belum sih, Sejauh aku ini belum kalau belum lapor. terlalu parah Enggak ya? Kayak maksudnya kayak masih bercanda-canda doang gitu Ya, mungkin ya? Kita anggapnya bercanda ya gitu. Bercanda-canda, walaupun dia serius ya? Mungkin ya. Itu, nah kalau gangguan-gangguan seperti itu, maksudnya kayak ada mahasiswa internasional juga yang suka ganggu. Ada pernah yang suka main mata nggak? Apa tuh kayak mana tuh? Hai guys, atau cewek cantik Enggak gitu? sih, Enggak. belum. Tapi lebih ke, maksudnya cara itunya tuh lewat WeChat. Tapi kalau jumpa langsung pernah nggak gitu? Belum sih. Terganggu nggak? Hah? Terganggu nggak? Kalau di WeChat gitu? Iya, di chat-chat. Di chat-chatin terus. Masa bodoh gitu ataupun gimana? Ya udah kita ignore aja sih. Oh gitu. Berarti memang ada ya kayak gitu Ada. ya. Hah? Mungkin karena memang Karena aku awalnya dulu kayak polos gitu loh. Mungkin dia cuma mau berteman internasional. Ya kan kita student internasional. masih positive thinking lah. positive thinking. Vibes kita tuh masih positive vibes banget. awal-awal baru gitu kan. Ada nggak ngerasa wah dia nge-add aku pasti dia suka sama aku gitu? Enggak. Enggak sih, enggak. Aku nggak ngerasa kayak gitu. Cuman kayak, oh mungkin ini Cari teman. Cari teman. Tapi gitu. ternyata bukan Ya. cari teman. Ya ternyata dia Lebih pengen jauh cari lagi. lebih jauh lagi. Oke. Terus aku iya. Tapi udah. kalau untuk masalah lokal enggak ya? Karena ada beberapa teman yang nanya orang itu, Kak sebenarnya di Cina itu aman nggak sih? Gimana sih kalau orang-orang lokal itu melihat kita, ada nggak sih kayak kejadian-kejadian aneh yang kita nggak suka gitu? Sejauh aku selama aku hampir 6 tahun di sini, aku nggak pernah diganggu sama, mungkin bukan karena aku jelek juga, maksudnya kan ada orang yang mungkin memang jahil ya. Kalau orang lokalnya, insya Allah aku belum pernah. Jadi makanya aku tanya teman-teman. Aku bahkan pernah bukan di ini ya, maksudnya kayak dipuji gitu sama orang lokal gitu. Apa tuh? Mungkin dia pengen kenalan, cuman kan karena aku nggak bisa bahasa Mandarinnya agak Jadi repot kayak ya. nge-jet lag gitu ya. Iya, aku jelek. Aku kayak ya udah What happened gitu ya? waktu aku belanja di AI gitu kan. Nah, dia tuh kayak apa tuh kayak karyawan apa gitu kayak ngantarin something ke si toko ini gitu. Terus dia kayak ngajak try to make conversation kan. Terus aku bilang aku bukan orang sini jadi aku nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, si AI-nya itu agak sedikit mudeng gitu kan. Dia bilang dia cuma mau ngasih tahu kalau ini kamu nih alis kamu nih terlalu tebal dan cantik gitu kan. Oh, thank you aku gitu. Oh gitu. Iya. Berarti memang nggak ada ya kalau secara mahasiswa lokal. Nah terus kan tadi aku bilang aman nggak sih? Aman ya perasaannya. Lebih tenang di mana sih? Karena waktu itu aku tuh ada beberapa pertanyaan, mungkin karena aku udah hidup di sini ya. Jadi beberapa kali lebih suka Indo atau Cina. Jadi aku langsung bilang aku suka Cina. Karena aku langsung membedakan perasaan aku. Mungkin orang bilang gini, karena suami lu Cina sih, lu tetap bela suami lu, katanya gitu kan. Nah, aku nggak mau ngomong, kalian lebih suka di sini atau di Indo gitu? Kalau Cara transportasi nih, atau misalnya cara belanja, kehidupan bersosial, bukan lebih ke bebasnya ya, lebih kemananya sih? Kalau aku sih ngerasa kayak mungkin karena aku di tempat aku kayak aku lebih enak di sini, nyaman di sini gitu. Kalau aku lebih nge-compare-nya di sistem education-nya. Aku lebih suka di sini daripada di Indo gitu. Terus kayak lebih ya ke transportasi kan di sini lebih mudah, lebih gampang. Kayak ya kamu cuma naik MRT cuma 1.000 1.000 di sini 1 kuai di sini 2.000 di Indonesia gitu. Terus mungkin kalau makanan belum lah ya. Ya makanan emang belum. Lebih cinta masakan Indonesia pasti yang banyak variasinya kan. Nah, ya udah itu doang sih kalau aku. Jadi kalau compare untuk single maybe karena masih single. Berarti ini pengen cari. Karena dia udah tadi udah berapa kali dia ngucapin single ya. Amin. Pulang bawa jodoh ya. Amin. Terus banyak juga tuh yang nanya itu. Dada cari nih koko. Itu cocok bukan Ntar gue tanyain suami Kak Desi ya. Ada tuh kalau mau. Oh, bisa tuh. Yang penting dia bisa bahasa Inggris aja. Terus dibilang gini, kalau mau bisa nih, maksudnya secara ekonomi kamu tidak terlantarkan, secara ekonomi tidak terlantar, kamu pindah rumah, mau beli rumah di daerah kota, oke, sedia. Syaratnya cuma satu,
Apa tuh? Jangan pernah tinggalkan dia. Asik. Jadi gimana kak? Gimana awal-awal ke akhirnya kayak bener-bener kayak siap gitu Sama siapa? sama si Koko gitu. Aku. Kok aku jadi hostnya? Oh, kenapa aku? Enggak, kita kan ngobrol biasa, bisa saling nanya. Gimana nih? Aku sama si Koko kenapa bisa siap? Kakak kenapa akhirnya memilih? Kan kakak nggak ada rasa takut gitu untuk menjalin hubungan dengan Justru orang luar gitu. Nggak ada takut kan? Justru karena aku mendapatkan kenyamanan di dia. Oh. Anjay. Bener. Jadi kenapa kalau aku tanya tentang kenyamanan orang internasional ada ganggu nggak? Banyak banget gitu. Banyak banget. Tapi aku tidak, posisi aku tuh tidak nyaman. Posisi aku tidak nyaman dan mungkin ada beberapa orang, ini agak rahasia sedikit tapi aku pengen cerita ke kalian. Ke netizen. Jadi kenapa aku memilih ke Koko suami aku itu untuk jadi calon suami, untuk jadi suami, karena aku merasa dia orang baik. Oke. Dalam aku tuh bisa ngerasain dia orang baik dan bener-bener tulus, suka dan sayang sama aku dan akan berkorban apapun untuk aku. Pokoknya bertanggung jawab segala-galanya deh. Gitu. Pokoknya dia tuh kayak menganggap aku tuh wanita yang memang harus dijaga gitu kan. Benar. Treat you like a Benar. Gimana Ren? Ayo Koko. Ini Sharon lagi kalau kamu aman dan bisa Mandarin. Terus waktu itu, tapi bukan sebuah pelarian juga aku sama si Koko. Mungkin kalau aku cerita sekarang mungkin itu sebagai pelarian. No. Jadi sebenarnya aku kenal sama Koko ini kan tahun 2018 awal winter. Pertama kali aku tuh masih excited banget sama winter. Pertama kali bareng-bareng gitu kan. Nah, cuma kita kenalan gitu aja. Kenalannya cuma chat biasa, habis itu hilang lagi. Kayak macam aku tidak kepikiran kalau dia bakal jadi suami aku, kalau dia mau menikahi aku tuh nggak kepikiran karena aku kayak macam orang lain gitu. Nah, jadi udah waktu itu sebelum ada ancang-ancang menikah dan dekat sama si Koko itu, aku dulu pernah dekat sama orang mahasiswa internasional juga S1. Ini banyak kali cem-cemannya nih orang. Mungkin yang sering ikut Instagram aku tahu. Ayo, orangnya mana, ganteng, tinggi, putih. Kalau dilihat kok bisa sih lu dapetin dia gitu, misal juga kok kamu bisa kayak suami aku juga yang nggak bilang jelek-jelek banget, yang nggak ganteng banget tapi mau juga sama aku yang gini, hitam, gendut, pendek misal gitu ya. Nah ini tuh orangnya mungkin secara physically ya, secara fisik dia ganteng, brewok, tinggi, putih, badannya maco ya. Aku deket sama dia. Nah dia itu mahasiswa jurusan bahasa Mandarin. Waktu itu aku sudah dekat, udah kenal sama Koko suami, tapi aku belum terlalu ada hancimi tekuansi chemistry. Iya, belum ada kayak macam orang lain lewat belum gitu. Menimbulkan perasaan gitu ya. Emang nggak pernah komunikasi. Oke, nggak pernah komunikasi. Terus akhirnya aku sama sama cowok ini tuh ya, mahasiswa S1, dia keturunan campur oke. Jadi ibunya kan, bapaknya Widih, perpaduan yang sangat sempurna. Perpaduan yang sangat sempurna. Aku tuh kayak dulu tuh aduh kamu gak kayak gini Kak, iya karena kan setiap kita makan ke kantin selalu sama barengan. Iya, kadang kalau papa kita beli hanpao itu tuh, atau pokoknya makan bareng gitu kan. Iya, macam kalau aku dari kampus dia udah nungguin aku di tempat bus itu pulang. Pokoknya seromantis itu. Cuman di situ aku merasa memang dekat, tapi rasa nyamannya tuh nggak ada. Kenapa akhirnya nggak nyaman sama dia? Kenapa? Emang ada something gitu? Iya. Karena apa gak style dia pacaran begitu? Karena dia KDRT. How can you know? Gak suka KDRT. Maksudnya KDRT ini, kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam pacaran. Iya, dalam saling gitulah. Oh, jadi kayak kakak punya experience itu sama dia. Betul, dan itu toxic banget. Oh. Ya, untung ya tidak melanjutkan. Dan aku kayak langsung pas waktu itu tuh cuma ada beberapa orang yang tahu tentang aku, sampai pas waktu di hari malam itu aku dipukul, aku ada kayak ngadu sama salah satu teman. Aku videoin semua bekas-bekas aku dipukul sama dia. Really ya? So dangerous.
my God. Horor banget memang. So take care guys if you want. Jadi aku nggak pernah cerita ini, into tapi relationship. termasuk suami aku sampai sekarang juga nggak tahu kalau aku pernah dipukul. Nah itu harus Masih hati-hati. pacaran aja dia berani gitu ya. Jadi awalnya itu sholat maghrib, aku tuh nggak ngangkat teleponnya. Oke. Siap maghrib aku siap mandi aku sholat maghrib. Jadi banyak banget chat masuk yang nggak aku balas. Terus tiba-tiba aku nggak tahu itu sebuah tes yang dia lemparkan ke aku atau memang kebetulan saja, wallahu a'lam bishawab. Jadi pas waktu aku udah siap mandi, aku pakai mukena sholat. Tiba-tiba selesai sholat aku buka chat kan. Maksudnya aku tuh mikir gini, oh ada chat yang paling atas gitu. Maksudnya aku ada lihat nih chat dia gitu. Cuma aku nggak balas dulu. Karena aku mikir kalau balas dia kan agak lama. Karena nih yang di atas dia cuma minta VPN gitu. Pakai VPN apa? Aku cuma tinggal balas misalnya VPN apa gitu kan. Nah aku balas. Tiba-tiba pas aku selesai balas, aku masih pakai mukena. Pintu kamarku digeduk. Itu kalian satu asrama masih? Yes, of course, satu asrama, tapi dia Sama. beda lantai. Oh, beda Dia lantai 5, aku lantai 18. Oke. Jadi kita setiap jumpa itu, ya paling kalau nggak di dapur masak, kita makan di luar. Dia cuma tahu kamar aku, tapi kita nggak pernah Ketemu dia di kamar ya? no, ya nggak mungkin dong, karena dia juga muslim, aku muslim. Terus tiba-tiba dia ketuk pintu tuh, aku shock dong, aku masih pegang HP. Abis aku buka kan, pas aku buka, dia langsung pas aku di pintu buka itu, aku langsung bergetar nih cara ceritanya. Iya. Oh my god, aku nggak pernah ngerasain hal yang kayak sebodoh itu dan menakutkan seperti itu. Tiba-tiba dia masuk, Dia langsung kan aku buka pintu nih, dia langsung buka langsung tarik, dia langsung giniin aku. What? Ya, aku merinding. Oh iya kak, aku nggak pernah cerita sama orang, betul aku mau. Dia langsung giniin aku, dia bawa itu, ini kan kalau kamar kita tuh tempat tidur kan ada tuh tempat tidurnya atas yang coklat itu. Dia giniin aku, dia giniin, langsung dia tolak ke dinding kayak gini, dia tolak. Dia langsung merepet, aku belum ngomong, masih pakai mukena aku, dia masuk ke kamar aku. kok sebenarnya itu? Kayaknya dia psikopat. Dia terobsesi banget. Dia lihat HP aku, dia cek, where's my money? Okay, for what you see? Dan dia, kenapa kamu gak balas chat aku? Terus dia buka cek, kenapa kamu balas chat teman aku? Aku nggak tahu itu entah jebakan ataupun apa, wallahu a'lam bishawab. Karena yang ngechat itu adalah teman akrab dia yang selantai sama aku, beda satu selang kamar. Aku 1804, dia 1806. Aku belum ngomong, tau nggak apa yang dia lakukan? Dia cekek aku, dia cekek langsung. Aku nggak pernah seumur hidup aku ditampar sama orang. Terus dia tampar aku. Puap, cekek. What kak? Really like that? Oh my god. Ditarik mukena aku kayak gini, ditarik rambut aku, ditampar lagi 4 kali aku ditampar. Aku langsung bergetar. Langsung aku tuh yang aku takutkan adalah aku akan mati di sini dan dipulangkan hanya mayat. Kayak gitu. Merinding aku. Juga merinding loh. Aduh, aku jadi Aku merinding. bilang hati-hati. Makanya kenapa tadi awal pertanyaan aku, ada nggak sih yang deketin kalian masih personal? Jadi kayak kalian harus take care lah, hati-hati lah gitu. Dan itu aku kayak langsung setelah dia tampar aku, langsung dia tolak kayak gitu kan, tempat tidur gitu, dia tolak langsung kepala aku kejeduk ke dinding, terus dia keluar. Aku nggak bisa ngejelasin apa-apa sama dia karena posisinya dia udah pukul aku. Di situ aku langsung merinding. Kalian tahu gimana rasanya tangan dia besar? Puak, 4 kali dengan diginikan rambut aku sampai mukena aku tuh sampai ke atas, rambut aku udah keluar setengah. Terus gimana? Aku juga salah sih. Kenapa kakak? Kenapa aku harus berhubungan dengan dia? Ya, itu Kayak aku accident ngerasa ya. kayak bodoh gitu. Kayak ngerasa why gitu. Kenapa aku harus aku mikir kenapa aku yang istimewa seperti ini harus diperlakukan orang seperti dia. Kamu istimewa Des gitu. Kenapa kamu harus kena pukulan gitu? Kamu masalahnya apa gitu? Nggak bisa nolong sampai aku trauma di kamar itu. Aku pergi ke kamar teman itu, muka aku di sini udah merah semua. Ditambah bawa laporan nggak? Leher sini enggak, malu dong, mahasiswa internasional, malu dong. Terus dia kakak biarkan dia di situ? Iya, aku Kayak biarkan gitu. dia. Akhirnya Cinta Buta akhirnya datang. Dia 2 hari 2 malam di depan pintu kamarku.
nungguin aku buka pintu, nggak, aku sampai takutan setiap dengar orang jalan Di depan kamar tuh takut. kan. Kita setiap orang ke dapur kan pasti ada iya. tahu bunyi kan, jalannya tek tek, aku tuh udah kayak ketakutan, langsung ketakutan aku nggak mau buka. Sebenarnya memang kita dalam pendekatan, maksudnya aku tuh nggak pernah menyangka dia pukul seperti itu. Terus akhirnya dia minta maaf, akhirnya aku maafkan. Aku bilang aku maafkan kamu, tapi kita nggak usah punya hubungan lagi. Itu kita jalan 2 bulan waktu itu. Oh baru ya? Baru. 2 bulan. Sebaru Terus itu loh. Terus kayaknya yaudah kita teman aja gitu kan. Tapi dia nggak mau. Abis itu aku makin takut dong. Abis itu dibilang sama teman aku, kamu bilang aja yes, sambil kamu cari cara gimana caranya kamu lepas dari dia. Karena nanti kalau kamu bilang enggak, kamu makin bahaya lagi gitu, kata teman aku kan. Akhirnya ya udahlah, aku bilang oke, kita nggak putus. Lanjut lagi kak. Terus lanjut, ini ceritanya menghebohkan. Kita nggak putus. Terus akhirnya pas di hari itu dia kan kerja, diam-diam kerja di luar. Setelah itu dia itu nyuruh aku setiap malam jam 2 itu bangun untuk bukakan pintu dia pulang. Yang di tempat AI pintu itu, aku kan nggak mau. Aku selalu nolak, aku nggak mau, aku beasiswa. Aku nggak mau berurusan seperti itu tuh. Langsung dia bilang, kamu tuh pacar aku bukan sih, katanya. Toksik banget pokoknya hubungan aku sama dia tuh selama 2 bulan itu toksik banget lah. Aku tuh kayak diarahkan sesuatu yang nggak bener sama dia. Harus bangun jam 2 malam, bukakan dia pintu. Harus melewati AI itu yang orang jaga satpam itu untuk buka pintu. Pakai scanner. Pakai, kan ada pintu dikunci. Iya. Habis dikunci kan baru scan kan. Nah, pintu itu yang harus aku buka. Aku nggak mau, akhirnya dia pas waktu itu dia marah, aku jumpa sama dia pas aku tuh baru beli buah, entah ambil apa. Jumpalah aku di apa namanya? Di lift pintu itu. Aku mau keluar. Oh, kayaknya aku baru mau ambil peti kok kan aku keluar dari pintu 18 tuh, tiba-tiba aku mau keluar dari itu, dia marah karena masalahnya aku nggak bantu dia buka pintu. Dia nunggu aku di lift. Dia udah diri di depan pintu lift 18, aku mau masuk pintu 18, aku shock. Langsung getar dong gitu kan. Terus itu dia baru tarik tangan aku, dia tendang aku. Allah, lanjut lagi. Dia tendang sampai paha aku tuh biru 2 bulan. 2 bulan, Tenaga cowok lagi. Iyalah kak. Aku di lift itu diri, dia tendang sampai aku sampai biru. Habis aku kayak Nggak bisa aku sampai bilang please, aku bilang aku udah nggak mau lagi, aku bilang gitu. Aku tuh kayak menyesal banget gitu rasanya, kayak aku please aku udah nggak mau lagi gitu. Aku bilang kan udah, pokoknya aku bilang akhirnya aku pergi. Terus akhirnya dia pindah keluar asrama dan aku ngerasa bersyukur banget. Kakak nggak lapor berarti? Tidak. Dia pindah secara sendiri? Pindah mungkin karena waktu mau kerja gitu. Jadi nggak, pengalaman aku tuh, aku kayak ngerasa aku tuh berharga banget gitu. Nggak orang tua aku aja nggak pernah mukul aku. Kenapa aku sampai kesini? Kenapa nggak belajar bagus-bagus? Aku ngerasa kayak, aduh aku bego banget gitu. Dipukul sampai merah-merah, tapi aku nangis. Saya tuh itu jadi pengalaman terpahit Selama di China. Of course, dari pertama mungkin aku ngerasa bangga. Jujur aku bangga karena aku bisa pacaran dengan orang luar seganteng dia, keturunan dia, cakep, ganteng, tinggi, putih, ya kan? Siapa sih yang nggak ngerasa bangga? Tapi akhirnya aku kayak Ganteng saja tidak cukup, gitu ya istilahnya. Waktu dia mukul aku tuh dia nangis. Dia mukul aku tuh nangis. Dia nendang aku tuh nangis. Dia tuh minta maaf sampai dia pukul diri dia sendiri. Sampai dia nonjok tangan dia ke dinding kamar aku sampai keluar darah. Terus dia minta maaf. Jadi aku mikir dia obsesif dan dia psikopat. Dan aku nggak bisa ngelanjutin. Karena dia selesai mukul aku, dia nangis, dia minta maaf. Aku takut dong. Kalau psikopat dia tidak ada rasa penyesalan. Jadi makanya aku kenapa aku kasih share pengalaman ini yang orang nggak pernah tahu, yang kalau aku pernah dipukul sama orang, dan itu membuat aku kayak trauma banget. Memang ternyata dalam suatu hubungan kenyamanan itu adalah nomor 1. Jadi makanya tadi kenapa awal-awal aku tanya, kalian ada nggak
dideketin apa diganggu sama orang gitu. Aku bukan bilang ngebatasin kalian, oh jangan dekat, no, enggak gitu. Maksud aku ya lebih ke hati-hati karena kan setiap orang setiap orang tuh kan beda-beda kayak gitu. Setiap orang beda-beda, jadi mungkin karena lebih hati-hati ini enggak semua orang seperti itu, mungkin hanya 1, 2, 3 dan ternyata 1, 2, 3-nya aku adalah orang yang ketiga ataupun aku orang ke-1 yang kena seperti itu. Karena aku pernah nanya, kenapa kamu pukul aku? Karena aku terlalu suka sama kamu, karena aku terlalu cinta sama kamu. Jadi cara aku ngelindungin kamu dengan cara aku kasih pukulan, misalnya kayak kasih efek jerah sama kamu supaya kamu selalu balas chat aku, supaya kamu mau nurutin apa omongan aku. Seperti itu. Itu bukan cinta namanya. Nah, obsesi. akhirnya aku stop. Dan setelah berapa bulan itu akhirnya aku udah bisa bebas kan, karena dia udah nggak lagi sama, baru aku kenalan sama si Kuku. Nah di situ baru aku menemukan perbedaan yang sangat jauh dari yang awal sampai yang kesini. Rasa nyamannya itu beda banget. Sampai sekarang aku nikah sama Kuku, dia nggak pernah satu jentik tangan pun ke muka aku, ke badan aku, dia nggak pernah. Semoga sampai selamanya. Jadi menurut aku untuk secara hubungan, jadi kalian lah hati-hati ya, karena kita sini juga curhat, saling berbagi. Jadi aku nggak nanya aja, cuman aku juga berbagi pengalaman yang mungkin selama ini aku tahan, dan memang itu menyakitkan banget, dipukul, ditampar. Hal ini bisa menjadi bahan pelajarannya buat student-student. Kalau muka gitu. Ganteng itu nggak cukup. Ya, ganteng tidak cukup guys, beneran. Gini, kalau menurut aku untuk cari yang ganteng itu mudah, tapi untuk cari orang yang baik itu susah. Ya benar-benar. Bener nggak sih? Ya, ganteng, baik. Kalau baik, dapat baik, ada gantengnya berarti itu adalah plus. Iya, bonus. Ya, bonusnya gitu. Tapi kalau ganteng aja, suka mukul, temperamen, udah itu pengalaman aku aja, dan aku udah tutup udah kubur lama dan aku punya kehidupan baru. Biarkan itu menjadi pengalaman aku yang bisa aku share ke teman-teman, dan baru kali ini aku bisa share yang nggak semua orang tahu, dan ini aku berani ngomong di sini supaya kalian yang masih muda lebih hati-hati, karena ketika orang datang ke negara orang lain, mereka merasa mereka punya dunia sendiri yang mungkin orang lain gak akan bisa membantah dan melarangnya. Itu yang terjadi di aku dulu, yang mereka, jadi ini kan negara orang, jadi aku mau mukul kamu pun apapun oke aja. Langsung kewa apa? Measure kewa apa? Kayak gitu. Jadi intinya kolai sayang. Oh ya sayang, kolai. Oh, masang saja. Masang jasula. Say hi. Saja? Hasil buah hati. Hasil buah kenyamanan. Hai. Ni hao. Kiss. Jadi kayak gitu pengalaman yang aku bisa kasih supaya teman-teman yang kamu sama teman yang lain-lain sharing juga itu bisa lebih was-was, hati-hati gitu, karena di negara orang nyaman dan nyaman dan selamat gitu ya. Keselamatan itu nomor satu. Nomor satu. Punung pengong. Haha teso sayang. Tuh, haha teso. Haha teso. No sayang, no. Haha teso sayang. Terus kan kita udah bincang-bincang kayak gitu, jadi pengalaman ya. Ini pengalaman yang aku sharing, bukan berarti aku nggak boleh kalian dekat sama orang, cuma lebih ke hati-hati, mata lebih terbuka, jangan termakan cinta seperti aku dulu gitu. Jadi akhirnya kayak gitu, jadi pengalaman. Nah kan, tapi mana tahu nanti dapat jodoh yang lebih baik dari itu. Kola ke mama. Mama Here. Anyhow. Nah, terus ini pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Sahan mau nanya apa? Sahan bersama. Puji toh? Pas nggak kameranya? Ini pertanyaan terakhir gitu.
ada merasa nggak sih kalau apa namanya, jangan puneng kuan nih Cici bawa apa Gini. Dis. ayo oh lagi ngidangan tuh. Jadi pertanyaan tadi kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kayak kalau aduh aku fokusnya hilang nih gara-gara si anak. Hai enggak mau. Hai enggak mau. Hai enggak mau. Nggak mau. Kalian merasa nggak sih kalau pernah ngerasain kalau nggak sih, oh kok aku sekarang udah di luar negeri nih, setidaknya aku harus dong setidaknya punya pengalaman, punya pacar ataupun deket sama orang luar negeri, walaupun itu nggak harus berlabuh ke pernikahan gitu. Pernah nggak sih? Itu pertanyaan terakhir. Kalau Ada sih. ada, tapi pasti mintanya baik-baik dong. Iya, Aku juga pasti mintanya yang baik-baik, cuman kayak aku tadi time gitu kan, kayak ya udah buang-buang waktu yang nggak penting gitu ya. Kalau misalnya dapat yang if can dapat yang serius, why not gitu kan. Cuman ya ada kepikiran. Maksudnya sambil menyelam minum air gitu ya. Ada kepikiran. Ada kepikirannya. Maksudnya ada nggak membatasi, oh orang-orang ini aku nggak mau, negara-negara ini aku mau, ada nggak? Atau semuanya welcome? Ada beberapa kalau gitu negara ada beberapa negara batasi. ada batasi. Karena mungkin aku udah tahu apa nggak habit sih, mungkin nggak suka sama negara ini, negara itu kan ada ya kayak tipikal kriteria kita ya sendiri masing-masing dalam memilih pasangan dan sebagainya gitu. Tapi ada ya, karena kan memang semua orang kadang-kadang yang datang sini juga mereka punya poin sendiri untuk relationship mereka itu gimana. Berarti ada ya keinginan gitu, pasti ada ya. Maksudnya kalau dulu kan orang mengubah keturunan gitu. Misalnya, kalau Sharon gimana? Belum kepikiran. Kalau Sharon belum kepikiran. Iya, dia kan masih jauh. usianya masih Oke. Study dulu lah, Ren. Oke, jadi teman-teman gitu perbincangan kita yang itu juga mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Jadi sudah tersalurkan dan ada beberapa pertanyaan pribadi tentang saya dan suami. Mungkin nanti kita buat di next video. Ya, nah terima kasih untuk Sharon dan Maulida atas sharingnya. Jadi teman-teman bisa tahu dong ya kan. Kehidupan di Changchun. Benar. Jadi nanti semoga harapan-harapannya semoga lulus dengan tepat waktu. Amin. Semoga jumpa pujaan hati. Oke. Oke gitu, pokoknya Iya, gitu. iya. Pokoknya gitu dah. Pokoknya doa-doa terbaik buat Sharon dan Iya, Maulida. benar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye bye.